Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu like and share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Lampu-lampu klub malam Galaxy Blue berpendar redup dengan warna merah kebiruan, memantul di botol-botol kaca yang berjejer di rak bar. Musik dangdut remix berdentum pelan, cukup keras untuk menutupi suara tawa para tamu. Di tengah riuh itu, Agnes berdiri di depan cermin ruang ganti, merapikan rambut dan memoles bibir dengan lipstik merah muda. Sudah hampir pukul 7 malam, waktu dimulainya kerja. Sejak setahun lalu hidupnya bergantung pada meja-meja pelanggan yang penuh minuman mahal. Pekerjaannya sederhana tapi melelahkan. Menyanyi, menemani pria minum, pura-pura tertawa pada lelucon yang sama setiap malam. Jam kerja berakhir pukul 12:30, namun tubuh baru bisa benar-benar istirahat setelah matahari hampir terbit. Di ruangan itu Bintang sedang menepuk-nepuk bedak di pipi. Kulitnya tidak putih, wajahnya pun biasa saja. Tapi malam itu dia tampak percaya diri. Citra yang duduk di ujung sofa sambil mengecat kuku, melirik sekilas dan berkata pelan, "Bintang, kamu kok sekarang sering banget dipanggil ke ruang VIP?" Bintang tersenyum kecil. "Namanya juga rezeki, Cit. Mungkin lagi hoki." Agnes menatap lewat pantulan kaca. Jawaban itu terdengar enteng, tapi ada nada menyembunyikan sesuatu. Tamu malam itu kebanyakan pria berumur 40-an. Beberapa masih memakai cincin kawin. Ada yang bercerita tentang istrinya yang sedang hamil tua. Ada juga yang hanya diam, menatap Agnes seolah butuh pelarian dari rumah. Di tengah asap rokok dan bau parfum tajam waktu berjalan lambat, Agnes berusaha ramah, tapi dalam hati mulai lelah. Menjelang tengah malam, suasana makin hidup. Musik berganti cepat. Pelayan hilir mudik membawa botol baru. Bintang berpindah dari satu meja ke meja lain, tertawa keras, menggoda, dan selalu berhasil membuat tamunya menambah pesanan. Sementara itu Agnes dan Citra duduk menunggu di pojok. Gelas di tangan mereka masih penuh. "Dulu pelanggan rebutan ngajak kamu nyanyi, sekarang semua cari Bintang," gumam Citra. Agnes hanya menghela nafas. Entahlah, mungkin dia punya cara sendiri. Dari tempat duduknya Agnes memperhatikan cara Bintang bergerak. Tidak ada yang istimewa, pakaiannya sama, senyumnya pun sama seperti dulu. Tapi ada sesuatu di matanya, seperti kilau aneh yang membuat orang betah memandang. Seorang pelanggan tetap Agnes bahkan berpaling dan memanggil Bintang malam itu. Ketika jam menunjukkan 12:30, lampu mulai diredupkan tanda penutupan. Agnes pulang lebih dulu menunggu taksi di depan klub. Udara malam ibu kota lembab, jalanan masih ramai. Di kejauhan Bintang keluar sambil tertawa dengan dua temannya, lalu melambaikan tangan. Raut wajahnya bersinar seolah tak kenal lelah. Dalam perjalanan pulang, Citra menatap keluar jendela mobil. "Bintang sekarang aneh ya? Dulu biasa aja, sekarang semua orang kayak terhipnotis." Agnes diam cukup lama sebelum menjawab. "Mungkin cuma kebetulan." Tapi dalam hati ada rasa tak tenang yang belum bisa dijelaskan. Malam itu berakhir seperti biasanya, tapi suasana di klub mulai berubah perlahan. Beberapa pelanggan yang dulu selalu mencari Agnes besoknya menanyakan Bintang. Senyum sopan yang dulu jadi andalan terasa sia-sia. Dan tanpa banyak yang menyadari,
Sejak malam itu nama Bintang makin sering disebut. Di setiap meja, di setiap bisikan antar pelayan, hanya satu yang dibicarakan. Gadis dengan pesona aneh yang tiba-tiba jadi primadona di Galaxy Blue. Keesokan harinya, suasana di klub Galaxy Blue terasa berbeda. Lampu-lampu yang biasanya memantulkan warna lembut kini tampak lebih menyilaukan, seperti ingin menegaskan bahwa perhatian malam itu hanya tertuju pada satu orang, yaitu Bintang. Sejak pintu dibuka pukul 7, beberapa pelanggan lama Agnes langsung memesan meja yang biasa mereka duduki. Namun begitu Bintang datang dengan langkah ringan dan senyum menawan, para tamu itu beralih memanggil namanya. Agnes hanya menatap dari jauh sambil menyembunyikan rasa heran. Citra menyenggol pelan bahunya. Lihat, pelangganmu yang dulu malah pesan Bintang sekarang. Agnes berusaha tersenyum. Mungkin cuma mau coba suasana baru kali. Tapi semakin malam, pemandangan itu berulang. Pria-pria yang dulu senang duduk bersama Agnes kini sibuk mengangkat gelas untuk Bintang. Bahkan pelanggan tetap bernama Hendra yang dulu sering memberi tip besar, kini hampir tidak menoleh ke arah Agnes. "Kenapa sekarang lebih suka Bintang, Mas?" tanya Agnes dengan nada bercanda. Hendra menatap gelasnya sebentar sebelum menjawab pelan. "Entahlah, Neng, Bintang itu ada auranya. Rasanya nyaman aja kalau dekat dia." Jawaban itu membuat dada Agnes terasa sesak. "Auranya?" gumamnya lirih, tapi Hendra sudah keburu tertawa, seolah ucapannya barusan bukanlah hal aneh. Malam bergulir, musik berganti cepat, tamu makin ramai, dan Bintang seperti tak berhenti menari dari satu meja ke meja lain. Tawa renyahnya memecah suara musik dan setiap kali dia lewat, semua mata seolah terpaksa menoleh. Agnes memperhatikan gerak-gerik itu dari ujung bar. Ada sesuatu yang berbeda dari teman kerjanya itu. Kulit Bintang tampak lebih cerah dari biasanya. Sorot matanya tajam tapi menenangkan. Bahkan pelayan pria di bar pun mulai memujinya. "Bintang sekarang makin cantik aja," katanya dengan senyum menggoda. Citra mendengus kesal. "Heran, padahal mukanya biasa aja." Agnes menelan ludah. Mungkin dia perawatan baru. Tapi secepat itu berubah. Aneh kan? Saut Citra, suaranya mengecil. Di sudut ruangan Bintang tertawa keras sambil memegang tangan pelanggan yang baru dikenal. Tatapannya penuh percaya diri, seolah tahu dirinya kini punya kekuatan yang tak dimiliki orang lain. Mendekati tengah malam, suasana makin panas. Bintang menolak tawaran minum dari rekan lain, hanya melayani tamu-tamunya yang sudah berbaris menunggu giliran. Beberapa karyawan mulai berbisik, membandingkan pendapatan malam itu. Nama Bintang terus disebut-sebut. Saat semua mulai membereskan meja menjelang penutupan, Agnes masih duduk diam. Hatinya campur aduk antara iri, bingung, dan sedikit takut. "Kenapa semua bisa berubah secepat ini?" pikirnya. Bintang menghampiri dengan wajah berseri. "Kamu kenapa, Nes? Mukamu tegang banget. Santai aja, rezeki orang beda-beda." Nada suaranya terdengar lembut tapi menekan. Agnes menatap matanya sebentar. Ada kilau aneh di sana, seperti pantulan cahaya dari sesuatu yang tidak terlihat. Citra hanya menunduk, enggan bicara. Mereka bertiga berjalan keluar bersama, tapi langkah Bintang paling ringan di antara mereka. Di luar klub, angin malam terasa lebih panas dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa pelanggan yang baru keluar masih menoleh, memandangi Bintang dari kejauhan. Gadis itu tersenyum lalu masuk ke taksi tanpa banyak bicara. Agnes dan Citra saling berpandangan. Tidak tahu kenapa punggung teman mereka terasa begitu asing malam itu. Seminggu berlalu sejak malam ketika pelanggan berebut memanggil nama Bintang. Perubahan itu terasa makin jelas di antara ketiga teman satu kerja itu. Setiap malam klub penuh, tapi hanya satu nama yang paling dicari, tetap Bintang. Agnes duduk di meja bar memainkan sedotan dalam gelas kosong.
Sudah 2 jam berlalu, belum ada satupun pelanggan yang memanggil. Citra duduk di sebelahnya, wajahnya muram. Dari kejauhan mereka melihat Bintang dikerumuni tamu-tamu yang tertawa keras, menepuk meja, dan memesan minuman tanpa henti. "Kamu curiga nggak?" bisik Citra, suaranya pelan tapi tajam. "Kok dia bisa laris banget? Padahal baru beberapa minggu lalu biasa aja." Agnes menatap teman kerjanya itu lama. Aku juga mikir begitu, tapi anehnya semua tamu kayak nggak sadar perubahan dia. Mereka cuma bilang Bintang lebih menawan. Citra mendengus. Menawan? Apa dia mandi air emas tiap hari? Agnes tersenyum kecut. Kalau cuma perawatan hasilnya nggak bisa secepat itu. Malam demi malam berlalu tapi keadaan tak berubah. Pelanggan tetap yang dulu selalu duduk di meja Agnes, kini sibuk menunggu giliran untuk sekedar bicara dengan Bintang. Sementara Citra mulai sering duduk diam tanpa kerja, hanya menatap meja yang kosong. Kadang Bintang lewat sambil tersenyum singkat. "Semangat ya, rezeki orang beda-beda." Kalimat itu terdengar sopan tapi menyakitkan, seolah Bintang tahu dirinya sedang diomongkan tapi tak peduli. Satu malam setelah klub tutup, Agnes dan Citra duduk di ruang ganti. Suara piring dari dapur terdengar samar, aroma alkohol bercampur dengan wangi parfum murah. Citra membuka topik lagi. "Aku lihat Bintang makin aneh, Nes. Katanya dia gak pernah pulang ke kos kalau malam-malam begini. Kadang nginep di hotel sama tamu." Agnes mengerutkan dahi. "Dulu dia paling jaga diri, sekarang kayak gak peduli apa-apa." Perlahan rasa iri berubah jadi campur aduk, bingung, cemas, dan marah. Setiap kali mendengar tawa Bintang dari ruang tamu, hati Agnes seperti diremas. Bintang yang dulu pemalu kini bisa berdiri di panggung dengan percaya diri yang tak masuk akal. Suatu malam, hujan turun deras. Klub tetap buka, tapi pengunjung berkurang. Hanya ada 2 meja yang terisi. Keduanya meminta Bintang menemani. Agnes dan Citra akhirnya dipulangkan lebih awal. Dalam perjalanan pulang, Citra berkata pelan, "Kayak gak adil ya. Kita kerja dari dulu, tapi cuma dia yang dapat semua." Agnes menatap lampu jalan yang berkilau di balik kaca mobil. "Aku cuma pengen ngerti kenapa semua berubah secepat itu." Hari berganti, tapi suasana makin berat. Bintang mulai jarang menyapa, kadang datang terlambat, kadang tidak muncul sama sekali. Saat datang pun wajahnya pucat, matanya sayu, tapi tetap menawan di mata pelanggan. Lalu seminggu setelah absen tanpa kabar, telepon Agnes berdering tengah malam. Suara di seberang serak dan terputus-putus. "Agnes, tolong, perutku rasanya ditusuk-tusuk." Agnes kaget dan langsung duduk tegak di ranjang. "Bintang, kamu di mana?" Tapi suara itu hanya disambung dengan erangan pelan dan terputus. Sambungan telepon terhenti. Agnes menatap layar ponselnya lama. Di luar kamar suara kendaraan malam terdengar sayup. Ada rasa takut yang belum bisa dijelaskan. Seolah sesuatu yang selama ini yang hanya mereka bicarakan diam-diam, kini mulai nyata. Keesokan harinya, ketukan keras di pintu kos membuat Agnes terbangun. Citra berdiri di depan pintu dengan wajah panik, rambut berantakan, dan nafas terengah. "Bintang, dia sakit parah, Nes. Ditemukan di kamarnya, badannya dingin, nafasnya ngos-ngosan." Tanpa sempat bertanya banyak, Agnes langsung mengambil jaket dan ikut berlari keluar. Mereka naik ojek ke kos Bintang yang hanya berjarak beberapa blok dari klub. Di depan pintu kamar Bintang, beberapa tetangga berdiri cemas. Begitu pintu dibuka, tubuh Bintang tampak tergeletak di lantai. Wajahnya pucat seperti tidak dialiri darah. Keringat menetes di pelipis dan nafasnya terputus-putus. Di sebelah kasur terlihat bercak merah kecil di spray yang sudah kering. "Bintang, denger gak? Ini Agnes sama Citra," panggil Agnes sambil menepuk pundaknya. Kelopak mata Bintang bergerak perlahan. Suara lirih keluar dari bibirnya. "Sakit,
Perutku panas banget. Tanpa menunggu lama mereka memanggil taksi dan membawa Bintang ke rumah sakit terdekat di Jakarta Barat. Perjalanan terasa panjang. Suara rintihan Bintang terus terdengar di antara deru kendaraan pagi. Di ruang gawat darurat, dokter muda memeriksa dengan cepat. Setelah menulis beberapa catatan, dia berkata, kemungkinan lambungnya kambuh. Mungkin karena kelelahan atau makan tidak teratur. Bintang diberi infus dan obat cair melalui selang. Agnes menatap dari tepi ranjang, berharap kondisinya segera membaik. Namun 2 jam kemudian, tubuh Bintang mulai menggigil. Cairan infus tak juga membantu, dan wajahnya semakin pucat. Ketika perawat datang memeriksa, tiba-tiba Bintang menunduk dan muntah ke ember yang disiapkan. Cairan merah tua mengalir deras, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. "Cepat, panggil dokter!" teriak perawat. Agnes menutup mulut dengan tangan. Gemetar melihat darah bercampur muntahan di lantai. Citra berusaha menenangkan, tapi tangannya berdiri bergetar hebat. Dokter datang tergesa, memeriksa nadi dan tekanan darah, lalu memberi suntikan tambahan. Setelah keadaan agak tenang, dokter memandang mereka dengan wajah serius. "Pasien ini perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Kami curiga ada pendarahan di lambung. Kalau dibiarkan, bisa berbahaya." Citra mengangguk cepat. "Baik dok, kami urus sekarang." Namun Bintang menggeleng lemah dari ranjang. "Jangan, aku gak mau ke rumah sakit lain. Aku mau pulang. Aku tahu siapa yang bisa bantu." Agnes menunduk mencoba meyakinkan. "Bintang, kamu butuh dirawat. Jangan keras kepala." Bintang menatap kosong ke arah langit-langit. "Aku mau ke Jawa Tengah, ke Mbah Wirmo." Nama itu terdengar asing di telinga Agnes dan Citra. Tapi nada suaranya begitu yakin. "Dia guru spiritual. Cuma dia yang bisa sembuhkan aku," bisiknya. Dokter masih berusaha membujuk, tapi Bintang tetap menolak. Setelah menandatangani surat penolakan rujukan, mereka membawa Bintang keluar dari rumah sakit sore itu juga. Agnes membantu memapanya ke mobil sewaan. Tubuh Bintang berat, tapi matanya tetap menatap lurus ke depan, seperti menyimpan keyakinan aneh yang tidak bisa dijelaskan. "Besok malam kita berangkat," katanya pelan, hampir seperti berjanji pada diri sendiri. Agnes dan Citra saling berpandangan, tak mengerti apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Udara sore terasa menekan. Di jalan keluar rumah sakit, suara sirene samar terdengar jauh, seolah mengiringi langkah mereka yang mulai terseret ke arah yang tak mereka pahami. Keesokan malamnya, mobil sewaan berhenti di depan kos Bintang. Tubuh Bintang masih tampak lemah, tapi matanya keras memaksa berangkat malam itu juga. Agnes dan Citra membantu menaikkannya ke kursi belakang. Sopir yang mereka sewa, Gunawan, hanya menatap dari kaca depan, enggan banyak bicara. Perjalanan dimulai pukul 8 malam. Lampu-lampu kota perlahan tertinggal, berganti jalanan sepi dan gelap menuju arah selatan. Citra menggenggam tangan Agnes di kursi tengah. "Aku gak enak perasaan, Nes. Gak tahu kenapa," katanya lirih. Agnes hanya mengangguk pelan. "Yang penting sampai, biar Bintang dapat pertolongan." Bintang duduk diam di kursi belakang, menatap keluar jendela, nafasnya berat. Sesekali mengerang kecil sambil memegangi perut. "Nanti kalau sudah lewat alas, berhenti di samping. Dari situ jalannya kecil ke arah timur. Gubuknya Mbak Wirmo di situ," katanya pelan tanpa menoleh. Sekitar tengah malam mobil melewati jalan sempit di antara pohon-pohon tinggi. Lampu depan menyorot kabut tipis yang turun dari perbukitan. Tidak ada rumah, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menekan kaca. Gunawan beberapa kali mengerem karena jalan rusak dan berlumpur. Di sebuah tikungan tajam terdengar ketukan pelan di kaca belakang. Gunawan spontan menoleh, tapi tidak ada siapapun di luar. Citra menggenggam lengan Agnes lebih erat. "Kamu dengar kan?" bisiknya. Agnes mengangguk, jantungnya berdetak cepat. Sekitar setengah jam kemudian,
mereka melihat cahaya redup dari kejauhan. Di balik rimbunan bambu tampak gubuk kecil berdinding anyaman bambu dan atap rumbia. Di depan rumah itu lampu minyak bergoyang tertiup angin. Seorang lelaki tua kurus duduk di kursi kayu, menatap mereka tanpa ekspresi. "Dia Mbah Wirmo," kata Bintang pelan. Begitu mobil berhenti, Mbah Wirmo berdiri perlahan. Wajahnya keriput, janggut putih tipis menggantung di dagu. "Masuk, cepat baringkan dia." Suaranya serak tapi tegas. Agnes dan Citra memapah Bintang masuk. Di dalam ruangan sempit dengan lampu minyak tunggal di sudut, lantai tanah, bau dupa samar tercium. Mbah Wirmo menyiapkan tikar dan memerintahkan Bintang berbaring. Bajunya dibuka hingga sebatas perut, lalu ditutup kain lusuh. "Dia melanggar pantangan," gumam Mbah Wirmo pelan. "Sekarang harus dicari dulu barang yang ditinggal di tempat tidurnya." Agnes menatap bingung. "Barang apa, Mbah?" "Yang ditanam di bawah kasurnya. Kalau tidak dibawa ke sini, susuknya makin rusak. Kalian pulang, ambil itu, dan bawa ke sini." Citra memandang Agnes dengan wajah ragu. "Tapi dia gimana, Mbah?" "Saya jaga. Kalian cepat pulang. Jangan bawa siapapun." Agnes dan Citra akhirnya menuruti. Mereka meninggalkan Bintang di kamar itu. Saat keluar, sempat terdengar suara lirih seperti desahan dari dalam rumah. Tapi Mbah Wirmo tetap duduk diam di depan pintu. Tatapannya kosong menembus gelap malam. Perjalanan pulang ke ibu kota terasa lebih sunyi. Tidak ada yang bicara. Jalanan hutan makin gelap. Hanya sorot lampu mobil menembus kabut tipis. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, mereka tiba di kos Bintang menjelang sore. Dengan nafas berat, Agnes mengangkat kasur teman mereka itu. Di bawahnya, ditemukan kain putih yang dibungkus rapat dengan tali. Begitu dibuka, isinya membuat keduanya saling pandang tanpa suara. Tanah kuburan, tali pocong baru, bulu halus seperti rambut, dan bunga layu yang masih beraroma menyengat. Citra mundur setapak. "Ya Tuhan, ini apa, Nes?" Agnes menatap benda itu lama, lalu berkata, "Kita bawa ke Jawa Tengah. Ini yang Mbah Wirmo minta." Sore itu Agnes dan Citra kembali menempuh perjalanan panjang ke Jawa Tengah dengan membawa bungkusan kain putih yang baru mereka temukan di bawah kasur Bintang. Benda itu dibungkus rapi dan dimasukkan ke tas hitam. Tapi setiap kali mobil berguncang di jalan berlubang, keduanya merasa seolah benda itu bergerak sendiri. Langit cepat gelap. Lampu mobil menembus jalan sempit yang semakin sepi. Gunawan mengemudi dengan wajah tegang. "Kita yakin jalannya ini kan?" tanyanya pelan. "Dari arah papan kecil di tikungan barusan," kata Bintang, "belok kanan ke arah hutan bambu," jawab Agnes sambil menatap peta lusuh yang diberikan Mbah Wirmo sebelumnya. Sekitar 2 jam setelah meninggalkan kota terakhir, jalanan mulai menanjak dan berkabut. Citra menempelkan wajah ke kaca, mencari tanda-tanda kehidupan. Tapi yang terlihat hanya pepohonan tinggi. Suara hewan malam terdengar bersautan. Tiba-tiba, sesuatu mengetuk kaca jendela sebelah kanan. Suaranya pelan tapi jelas, seperti ketukan jari di kaca. Gunawan mengerem mendadak. "Apa itu?" Suaranya gemetar. Agnes menoleh cepat, namun tak ada siapapun di luar, hanya gelap dan kabut. Mereka bertiga saling berpandangan tanpa suara, lalu Gunawan kembali menyalakan mesin dan mempercepat laju mobil. Setelah hampir 4 jam perjalanan, cahaya lampu minyak muncul di kejauhan. Gubuk Mbah Wirmo tampak sama seperti sebelumnya, berdiri di antara rumpun bambu yang bergoyang pelan. Lelaki tua itu sudah menunggu di luar, memandangi mereka tanpa banyak bicara. "Bawa barangnya," tanya Mbah Wirmo begitu mereka turun. Agnes mengangguk dan menyerahkan bungkusan kain putih. Lelaki itu menerimanya hati-hati, lalu membuka sedikit lipatannya. Bau anyir langsung tercium, membuat Citra mundur beberapa langkah. "Benar," gumam Mbah Wirmo. "Ini yang bikin sakitnya kambuh." Tanpa menunggu, ia membawa bungkusan itu masuk ke dalam kamar.
tempat Bintang dirawat. Agnes dan Citra mengikuti dari belakang. Bintang masih terbaring lemah di tikar, wajahnya setengah tertutup kain, matanya terbuka sedikit, menatap kosong ke arah mereka. Mbah Wirmo menaburkan bunga di sekeliling tubuh Bintang, lalu mengambil segenggam tanah dari wadah bambu. Dengan gerakan pelan, ia membalur tanah itu ke perut dan dada Bintang sambil membaca mantra tak terdengar. Setelah itu ia menuangkan air dari kendi kecil yang di dalamnya terendam seutas tali pocong. Air itu dituangkan ke seluruh tubuh Bintang, mengalir pelan di kulit pucatnya. Perlahan, nafas Bintang mulai teratur, wajahnya tampak lebih segar. "Sudah, jangan takut, ini cuma penetral," kata Mbah Wirmo datar. Beberapa menit berlalu dalam sunyi ketika Mbah Wirmo menutup kendi. Bintang tiba-tiba menarik nafas panjang, lalu terbatuk keras. Dari bibirnya keluar cairan hitam kental yang cepat mengering di lantai. Agnes hampir berteriak, tapi Mbah Wirmo mengangkat tangan, memberi isyarat diam. "Sekarang sudah keluar," katanya tenang, "tapi dia harus berhenti melanggar pantangan. Kalau tidak, sakitnya bakal balik lagi." Agnes menatap penuh tanya. "Pantangan apa, Mbah?" Lelaki tua itu memandang mereka berdua dengan tatapan tajam. "Dia pasang susuk kelamin. Benda yang kalian bawa tadi, bagian dari ritualnya. Pantangannya berat. Tidak boleh tidur dengan banyak laki-laki. Harus jaga benda itu tetap bersih. Dan jangan sampai darah haid, luka, atau keguguran menyentuhnya. Kalau sampai kena darah, susuknya rusak. Baliknya bukan main." Citra menelan ludah. "Jadi semua sakitnya karena melanggar itu?" Mbah Wirmo mengangguk perlahan. "Dia sendiri yang cari jalan ini. Saya cuma pasang. Tapi yang melanggar pantangan, tanggung sendiri akibatnya." Bintang mulai sadar, tapi belum kuat bicara. Mbah Wirmo menyelimuti tubuhnya, lalu mematikan lampu minyak. "Biarkan dia tidur malam ini. Besok baru boleh dibawa pulang." Agnes dan Citra keluar ke teras. Angin malam berembus pelan membawa bau dupa. Di kejauhan terdengar lolongan anjing bersautan. Citra memeluk tubuhnya sendiri. "Kamu percaya, Nes?" Agnes menatap pintu kamar yang tertutup rapat. "Aku gak tahu, tapi yang barusan kita lihat susah dijelasin." Malam itu mereka tidur di lantai ruang depan. Sementara di dalam kamar suara Bintang terdengar sesekali, seperti seseorang yang berjuang menarik nafas dari dalam mimpi panjang. Pagi berikutnya perjalanan pulang ke ibu kota dimulai. Mobil melaju pelan di antara kabut tipis yang menggantung di jalan pedesaan. Bintang duduk di kursi belakang. Wajahnya tampak lebih segar, tapi matanya kosong menatap keluar jendela. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan, hanya suara mesin mobil dan deru angin yang masuk dari celah kaca. Menjelang malam mereka memasuki jalan raya utama. Lampu kendaraan lain sesekali menyorot kabin, dan setiap kali cahaya itu lewat, Agnes merasa seperti ada bayangan tambahan di belakang mobil, seolah seseorang duduk di kursi paling belakang. Citra menoleh beberapa kali, tapi tak melihat siapapun. "Kamu ngerasa gak, Nes? Dari tadi kayak ada yang ngikutin," bisiknya. Agnes pura-pura tak mendengar, tapi bulu kuduknya meremang. Sesampainya di Jakarta mereka langsung mengantar Bintang ke kosan. Tubuhnya sudah bisa berjalan sendiri, tapi gerakannya lambat. Begitu masuk kamar, Bintang duduk di tepi kasur dan menatap ke arah tempat benda ritualnya dulu disimpan. "Semua udah dibuang kan?" tanyanya pelan. "Udah, Mbah Wirmo sendiri yang ambil," jawab Agnes. Beberapa hari kemudian Bintang kembali bekerja di klub. Para pelanggan berebut lagi seperti dulu. Tapi bagi Agnes dan Citra, ada yang tidak sama. Senyum Bintang terasa dingin. Matanya tajam namun hampa. Suatu malam setelah kerja mereka bertiga makan bersama di warung kecil dekat kos. Di tengah obrolan Bintang mendadak berkata tanpa ekspresi, "Aku tahu, kalian pikir aku gila.
Tapi aku gak nyesel pasang susuk. Aku cuma pengen laris, gak mau miskin terus. Agnes menatapnya serius. Bintang, kamu hampir mati waktu itu. Bintang tertawa pelan. Setiap kecantikan ada harganya kan? Aku siap resikonya. Sejak hari itu Bintang mulai sering pergi dengan pelanggan berbeda. Tubuhnya tampak lelah, tapi ia tak peduli. Beberapa minggu kemudian Citra membawa kabar bahwa Bintang hamil. Wajah Agnes memucat. Dia tahu pantangan itu kan? Dia tahu, jawab Citra. Tapi katanya udah gak takut apa-apa. Tak lama setelah itu Bintang keguguran di kamar kosannya. Darah mengalir deras, membasahi sprei baru yang belum sempat diganti. Agnes datang membantu membersihkan kamar. Bau amis bercampur obat menyesakkan dada. Bintang berbaring pucat, menggigil, tapi tetap berkeras tidak mau ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian kondisinya makin parah. Agnes datang lagi membawa bubur dan air putih. Kamar kos itu terasa lembab dan panas. Bintang duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang tampak menua. Lihat Nes, ini bukan aku. Aku dulu cantik, sekarang lihat, katanya lirih sambil menyentuh pipinya yang mulai cekung. Agnes berusaha menenangkan. Berhenti mikir yang aneh-aneh, kamu butuh istirahat. Bintang hanya tertawa kecil. Istirahat? Badanku udah capek dibayar orang. Agnes menunduk tak sanggup menjawab. Malam itu mereka makan bersama di meja kecil. Citra datang membawa lauk dari luar. Bintang berusaha menyuap nasi, tapi tangannya gemetar. Enak, katanya pelan sebelum tiba-tiba tubuhnya lunglai ke depan. Wajahnya membentur piring. Nasi tercacar ke lantai. Bintang! Teriak Agnes panik, mengguncang bahunya. Tubuh itu sudah tak bergerak. Mata terbuka lebar, menatap kosong. Citra menutup mulut, menahan isak. Agnes memeluk bahu temannya yang sudah dingin. Dalam keheningan kamar itu hanya suara sendok jatuh dan kipas angin tua yang berputar lambat. Di luar jendela angin malam berembus pelan membawa aroma bunga layu, sama seperti yang pernah mereka temukan di bawah kasur Bintang dulu. Malam itu juga Agnes menelpon keluarga Bintang dengan tangan gemetar. Nomor ponsel diambil dari kontak terakhir yang tersimpan. Suara seorang wanita di seberang terdengar panik. Setelah mendengar kabar itu, besok pagi kami berangkat ke Jakarta, katanya singkat sebelum sambungan terputus. Agnes duduk di lantai kamar kos menatap tubuh Bintang yang sudah ditutupi kain putih. Citra duduk di sampingnya, menangis pelan. Tidak ada suara lain selain detak jam dinding yang berjalan lambat. Mereka menunggu sampai pagi tanpa tidur. Keesokan harinya sebuah mobil hitam berhenti di depan kos. Dua pria dan seorang wanita turun dengan wajah muram. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai kakak Bintang. Terima kasih sudah bantu adik saya, ucapnya pelan, menahan tangis. Mereka menyiapkan peti sederhana dan mengangkat tubuh Bintang dengan hati-hati. Agnes membantu memegang sisi kain, sementara Citra menunduk, tak sanggup menatap wajah teman mereka untuk terakhir kali. Saat mobil itu mulai berjalan meninggalkan halaman kos, Agnes berdiri mematung. Hatinya sesak, bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena semua yang pernah mereka lalui bersama. Citra menatap ke jalan yang mulai sepi. Padahal kita sering iri sama dia ya. Agnes menghela nafas panjang. Sekarang udah gak ada gunanya disesali. Maafin aja kesalahannya. Dia juga cuma salah jalan. Beberapa hari kemudian kabar pemakaman datang dari kampung halaman Bintang. Prosesi berjalan sederhana. Tidak ada yang tahu penyebab pasti kematiannya. Hanya disebut karena sakit lambung parah. Setelah itu Citra memutuskan berhenti bekerja di klub. Aku gak kuat lagi lihat tempat itu. Setiap meja, setiap lagu, rasanya kayak ada bayangannya, katanya sebelum pergi. Agnes hanya mengangguk, memahami tanpa perlu menahan. Hari-hari berikutnya terasa sunyi. Agnes masih bekerja, tapi tanpa semangat. Klub malam yang dulu ramai kini terasa hambar. Tidak ada lagi tawa Bintang.
Tidak ada lagi saingan yang diam-diam membuatnya bersemangat. Malam terakhir di tempat kerja, Agnes duduk sendirian di meja bar, menatap pantulan dirinya di kaca. Dalam hati ia berbisik pelan, seolah berbicara pada bintang. Kamu cantik, tanpa itu semua susuk gak bikin hidup lebih baik. Bagi Agnes, kisah bintang menjadi pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Ia tahu sekarang bahwa semua yang tampak mudah punya harga. Bintang baru berusia 20 tahun, cantik alami, tapi terlalu ingin cepat kaya. Susuk kelamin yang dipasangnya sendiri dari Mbah Wirmo memang membuatnya laris, tapi juga menjadi awal kehancurannya. Pantangan yang seharusnya dijaga, tidak tidur dengan banyak pria, menjaga benda ritual tetap bersih, dan menghindari darah dari haid atau luka, semuanya dilanggar. Darah yang mencemari benda ritual itulah yang membuat susuknya berbalik menyerang tubuhnya sendiri, membawa sakit, keguguran, hingga kematian. Agnes sering merenung, bagaimana seorang teman yang dulu begitu hidup kini hanya tinggal kenangan. Setiap kali melihat wanita lain mencari jalan pintas untuk kecantikan atau kemudahan, pikirannya selalu kembali pada wajah bintang di malam terakhir, pucat, kosong, dan menatap piring sebelum nafasnya berhenti. Sejak itu Agnes tidak pernah lagi percaya pada hal semacam susuk. Baginya kecantikan dan rezeki datang dari usaha, bukan dari benda yang harus disembunyikan di bawah kasur atau dijaga dengan pantangan aneh. Beberapa bulan kemudian kabar terakhir dari Citra datang lewat pesan singkat. Ia sudah pindah ke kota lain dan membuka warung kecil. Agnes tersenyum membaca pesan itu. Hidup terus berjalan, meski beberapa luka tidak akan pernah benar-benar hilang. Malam itu, sebelum tidur, Agnes menatap langit dari jendela kamarnya. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Dalam hati ia berdoa pelan. Semoga kamu tenang di sana, Bintang. Semoga gak ada lagi yang menempuh jalan seperti kamu. Dan sejak malam itu, cerita mereka berakhir tanpa glamor, tanpa keajaiban. Hanya penyesalan yang meninggalkan pelajaran bagi siapapun yang masih berani bermain dengan hal yang tak seharusnya disentuh. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.